Coba berapa juta orang bisa sekolah, tapi bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramah, enggaknya sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak alat. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menko-nya berpikir neoliberal. Dari dia paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku kan sering ditamani tiyang ujak bakal sono liur berat ya sing padha. Sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyatnya di duit sak triliun memeneh kita sing ra rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil, ya betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dholan fa'ada, wajadaka ailan fa'amal yatima fala tabtahar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul baisal fakir, wa atimul qani awal patar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa atimul baisal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal akoba wa ma adraka napa malakoba napa akoba iku rakoba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno misalnya ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya tidak perlu utang-utang tangga urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu utang-utang anak saya untuk istri saya secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian pengeluaran maksimal sekian saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar bar nusa atau bar ngojek badi mau 20.000 butuh wis selawe lho iku diutang tanggane perkara lara iku dikek 20.000 iku kan pelanggaran aturan ekonomi tapi dia baik cara Allah mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendes padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah uang sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Iku mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sithik dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo, dadi wong utang kowe iku wani. Nah, nek utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo murah nu hikmah gede. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak duwe jagung gedang ning Tegal nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi ku wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sodako illa kanat ahu sodako wong nandur tanduran misalnya yang kene nandur gedang akhirnya dipangan manuk cek menuso itu jadi sodako dek kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang rambu ikhlas no rugi kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento double bento napa lah soal sing nyolong tetap haram hukumnya sing ya Allah tapi kowe ora perlu melok kehilangan ganjaran gedang wis ilang ora entuk napa ganjaran
Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk nih sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa sosial. Di kula nganti wis nganggo pakaian ihram terus saya sang. Wong kula mau kuburan ya sang. Nek ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masrufah. Yatiman dza maqrabah au miskinan damat robah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kolaborasikan bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama Presiden, sama Menteri kita hormat, sama Bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kayak ngeten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra di duit. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Gus kula derekno, kula sangon riyen, Gus. Ora. Lah aku misalnya ngenteni Pak SBY Kamar Jakarta bareng, nelpon metuki asistene ajuda malah wis kadung matek, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku bisa mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampai harus bangga jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti ngumpul terus tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iki kowe 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak Dene ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat. Alamat itu rusak nek wa ijabi kulli dhira yen biro. Orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham ya? Sedulur kalau ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terang ning puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini, napa? Lane kowe kok malah ngenteni apike presiden ku kliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Lho soal kita di nafsu ya, soal kita di khadun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah. Ya umumnya wong ngomong ngono iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jenis orang yang pakar napa sosial. Pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar masalah itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu.
Faktanya apa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangkan. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu, kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengen ngurmat? Nah, kowe pas ning pasar, bojomu loro pas kene pasar, tentu sing ketara juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab ini jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangkan setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepakan roh kejadian iku. Paham ya? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemarin setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya jadi bodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalahan, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalahan kolektif, kesalahan masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wes ora nulung malah dimaling. Mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng